Assalamualaikum sahabat Indah, kali ini ada yang berbeda. Di episode ini kami akan mengajak sahabat Indah mengenal aglonema langsung pada narasumber senior di bidang aglonema. Nah langsung aja yuk kita simak untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Untuk para sahabat Indah jangan lupa simak dari awal hingga akhir tanpa skip. Wabarakatuh, sahabat Indah. Hari ini agak berbeda nih dari biasanya. Kalau belakangan itu saya selalu mereview harga-harga nih Pak Edi. Tapi kali ini saya mungkin berbincang dengan importir langsung di Indonesia ini sudah terkenal sekali namanya Pak Edi Santoso. Apa kabar Pak Edi, sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Salam semua buat pemirsa. Pak Edi ini sudah banyak yang dikeluarkan, launching dari aglonema-aglonemanya, terus memang sudah terkenal juga, mulai dari di buku katalog itu banyak sekali Pak jenis-jenis aglonema yang memang sudah dari hybrid, dari Red Leaf Garden ya Pak ya? Ada beberapa. Ada beberapa. Nah Pak Edi, kali ini kita akan bahas apa sih Pak Edi? Kali ini kita mau ngejelasin soal perbedaan antara Frozen dengan Lucky atau Cinderella ya. Terkenal di sini juga Cinderella atau Lucky gitu ya. Baik. Dan kemudian Frozen. Iya. Kemudian ada Martinisan yang agak sedikit fenomenal, ngejelimet karena memang banyak sekali persamaan. Ya mungkin karena seedlingnya itu indukan yang sama gitu. Baik. Terus ada lagi Pak selain itu? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan nanti ya Pak ya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya nanti mungkin yang bisa saya jawab, kita akan jawab. Oke, jadi ada 2 poin penting yang akan dibahas kali ini, mulai dari pengenalan Lucky dengan aglonema Frozen, terus sudah itu dari Martinisan yang memang sedang fenomenal dengan ID yang hampir disama-samakan, karena coraknya yang hampir memang mirip-mirip ya Pak ya. Oke Pak Edi, langsung aja. Pak Edi, yang dinamakan Lucky itu yang mana sih Pak sebetulnya Pak? Kalau Lucky atau Cinderella itu sebenarnya yang seperti ini nih. Oke, ini Lucky ya Pak ya? Ya, Lucky. Kalau untuk Lucky ini cenderung memang memiliki bentuk yang agak sedikit memanjang ya? Dia lebih lancet. Lebih lancet, terus dia punya motif-motifnya ini. Ya, totol-totolnya ini banyak ya. Banyak, berarti cenderung ada sedikit totol-totol hijau gitu Pak ya? Totol-totol hijaunya banyak, terus dia punya warna kecenderungan ke kuning. Oke, warna sudah nge-golden artinya? Artinya lebih kuning atau yang hitam seperti ini. Yang black ya seperti ini. Iya. Nah, cuman di market ini memang sangat salah nih, kadang-kadang kan ada yang warna seperti ini nih. Warna sudah mutasi ya Pak ya? Ya, seperti kayak mutasi. Nah ini banyak yang salah pengertian nih, ibu-ibu marah-marah ntar. Iya. Pas beli banyak pedagang yang jual namanya Frozen. Iya. Beli sampai di rumah. Datang ibu-ibu lagi arisan biasa diunjukin, oh saya beli Frozen. Ternyata ibu yang satu lagi ada beli Frozen tapi beda. Yang ada mereka berantem nanti. Oke, nah berarti kalau misalkan untuk sebetulnya yang disebut Lucky ini yang sering kita dengar dengan kata-kata penamaan Frozen ya Pak? Ya, ada kadang-kadang beberapa teman-teman penjual entah mungkin belum paham. Ya. Itu jual Frozen. Dan dari segi harga memang beda. Berbeda? Lebih murah mana tuh Pak? Lucky atau Cinderella tuh lebih murah. Oh berarti bukan Frozen, artinya dia memang Lucky atau Cinderella gitu? Ya, dia Lucky atau Cinderella. Di Thailand sendiri Lucky, mereka ininya. Di Indonesia banyak bilang Cinderella. Cinderella. Oh, yang saya pikir selama ini adalah aglonema Cinderella adalah yang bentuknya agak sedikit lebih lebar Pak dibandingkan yang ini. Iya kayak ini deh, banyak Lucky ya yang dibilang itu. Frozen. Cinderella. Cinderella. Kalau Frozen sih ya banyak kan mereka jualnya Frozen sekarang, justru itu bingung. Jualnya Frozen. Nah Pak, kalau misalkan untuk varian Frozen atau Lucky ini, Cinderella,
dengan ada beberapa varian sih Pak, yang tadi Bapak katakan ada mutasi, terus udah gitu ada yang warnanya ngeblack. Dia sih ada banyak kan gini. Ada beberapa memang yang warnanya nih. Iya. Ini kan lebih dominan, nggak ada batiknya. Betul. Dan ini ada batiknya gitu ya kan. Nah ini yang kadang-kadang orang salah nih. Terutama yang warna seperti ini, karena ini warnanya mirip sekali sama si Frozen sendiri. Nah, tuh. Oh iya, betul. Warnanya ini kan yang Frozen. Betul. Frozen tuh daun lebih besar. Lebih besar pada Frozen. Dia kalau ini Lancet dia ke apa ya? Lebar elips, ya, Pak, ya? Elips ya, kayaknya elips. Elips, cenderung lebih gemuk lah pada bagian tengah badannya. Kalau apa sih gemoy? Gemoy. Nah, berarti varian black atau varian golden atau gimana nih Pak? Varian kalau yang ini kalau kita bilang ini kan banyak batiknya nih. Iya. Nah ini ya sebenarnya sama, cuman ya ini aja. Gitu. Tergantung. Nah ini bisa ya balik lagi dari bibit awalnya tuh. Kadang-kadang kalau yang udah warnanya seperti ini nanti anak-anaknya lebih bagus. Oh, jadi kalau itu mengikuti warna terahnya ya? Ya, warna terahnya ya, warna mamanya dia. Gitu. Iya. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini yang paling sering ini mirip banget nih warnanya. Nah, ini kan warnanya kuning tuh. Betul. Nah, justru karena yang sekarang banyak beredar tuh Pak, karena untuk warna aglonema yang saya sering sebut atau sering dengar pun juga ini adalah Frozen kan. Ternyata tuh Bapak artinya salah ya Pak ya? Sebenarnya salah itu. Karena dari Thailand sendiri mereka juga ada dua. Iya. Satu Lucky, satu Frozen. Kalau di Thailand namanya Lucky gitu. Nah, mungkin karena dulu ini ya. Lucky dulu juga ada Lucky, ada jenis Lucky juga. Makanya di Indonesia banyak orang bilang Cinderella. Karena ada jenis Lucky yang lain, bukan yang ini ya. Tipe ada pohon lama namanya Lucky. Lucky yang Greg Hybrid itu bukan Bapak? Ya. Nah itu kan juga Lucky gitu kan. Nah makanya mungkin ini orang bedain untuk Cinderella. Sedangkan Frozen lain. Kalau di nota tuh sebenarnya kalau kita beli di Thailand tuh ada. Mereka tulisnya Frozen dan Lucky. Tapi memang artinya dari aglonema Cinderella dengan Frozen ini dia beda memiliki jenis yang berbeda jenis gitu yang Pak? Berbeda. Bukan bermutasi ya? Bukan mutasi. Oke, jenis yang berbeda. Harus kita pahami juga sahabat Indah, sering kita mengenal aglonema yang saya pegang Cinderella ini dengan kata Frozen. Sementara yang harusnya dikatakan Frozen adalah Cinderella. Jadi banyak ketukar di sini. Banyak ketukar itu. Tapi kalau ini antara Lucky dengan Frozen aja sih, karena di Thailandnya Frozen dan Lucky. Gitu. Lucky dan Frozen. Ya, Lucky dan Frozen. Nah, kalau untuk Cinderella-nya sendiri nama Thailandnya apa sih Pak? Kalau ini, ya Frozen dia panggilnya Frozen udah langsung Frozen. Oh, jadi namanya memang Frozen dari Frozen. Sana. Dia udah pakai nama Latin jadi. Baik. Nah, kalau dari segi harga nih Pak, bagaimana Pak untuk Frozen? Kalau harga Cinderella? Dia kalau kita bilang ini Lucky, dia memang di bawah. Di bawah. Harganya di bawah. Kalau Cinderella sendiri lebih di atas. Oh gitu. Walaupun nggak sampai 100% ya. Ibaratnya gini, Lucky 100%, 130, 140, kira-kira kayak gitu. Nggak sampai jadi si Frozen-nya 200 kagak. Memang karena udah ada koreksi. Jadi memang lebih mahal untuk aglonema yang memiliki karakter lebar yang dikatakan aglonemanya Frozen. Sementara yang untuk Cinderella yang berdaun runcing ini agak sedikit harganya lebih murah dibandingkan yang karakter lebar. Lebih murah. Wow. Nah di pasaran itu ya tadi saya bilang yang kasihan kan ibu-ibu karena dianggap ini Frozen itu penggemarnya banyak sekali karena daunnya lebar. Biasanya yang lebar itu banyak orang suka gitu kan. Jadi ketika dia beli, tapi ternyata dia dapatnya Lucky, ya itu nanti jadi kesel mereka biasanya gitu. Oke, nah jadi edukasi ini harus penting banget karena untuk pengenalan ID sebetulnya kita tidak boleh salah mengucap ya Pak ya. Contohnya saja sekarang ada Pak beberapa kali saya mereview, ada yang mengatakan misalkan kayak Nusantara, ternyata memang bukan karakter Nusantara, terus udah gitu seperti Martinisan yang beredar, ternyata itu adalah mungkin Horizon atau sebagainya. Memang ada. Ya itu karena biasanya gini,
kalau kita ngelihat sepintas, semua itu sama. Ya. Tapi lebih detail, Ya. baru ada perbedaan. Nah, kalau kita nggak sandingin antara Frozen dengan Lucky, di sini pun kita nggak akan pernah bisa samain gitu. Jadi si A bilang, oh itu mah Frozen, ah enggak ini Lucky gitu kan. Iya. Jadi ada juga yang belinya Lucky, jualnya Frozen, nah itu yang nggak bagus. Nggak bagus karena gini, marketnya itu kalau ibu-ibu udah kecewa, Iya. wah itu bahaya. Ya kan? Berbahaya. Kalau ibu-ibu, ya bener dia biasanya ibu-ibu tuh kita beli tanaman hias, kita taruh di halaman itu kan untuk Iya. kita banggakan. Betul. Nah, ketika ada tamu datang kita banggakan, tamu itu bilang, oh ini bukan. Nah itu mereka kan ngotot, biasanya jadi bertengkar, jadi ada yang nggak enak. Nah efeknya apa? Kita penjual nantinya. Jadi kevalitan aglonema dengan ID-nya itu harus dan memang penting ya Pak Penting. ya. Ada harus edukasi. Nah sumpamanya Pak, kadang-kadang juga banyak sekali nursery yang susah untuk mengenali ID-nya, apalagi kalau sudah jadi tanian lokal. Ya. Nah untuk tahu emang itu ID-nya itu harus ditanyakan kepada siapa sih Pak? Sebenarnya banyak kalau di IG itu banyak. IG atau Facebook itu kan banyak yang udah berpengalaman gitu. Itu biasanya mereka kalau sesama hobi itu mereka biasanya pasti mau jawab. Gitu, biasanya mau jawab. Nah, tapi memang kalau kita sebagai penjual kadang-kadang kan kita malu. Cuman saya kasih tipnya satu. Kalau kita mau mengerti soal tanaman itu, yang penting adalah kita melihat gini. Pertama adalah warna. Warna. Baik. Ini yang paling pertama warna, bentuk daun. Ya kan, apakah dia elips, apakah dia lancet seperti Lucky, atau dia yang bentuk love, atau yang bentuk bulat. Ya itu udah berapa warna, bentuk daun. Warna, bentuk daun. Kemudian tulang. Oke, tulang juga berpengaruh untuk mengenali ID-nya ya Pak ya. Jadi kalau dia mirip-mirip, karena gini, anak kembar yang lahirnya bareng, yang bedanya 2 menit aja itu kan udah dibilang kembar. Iya. Identik banget itu ya, pasti ada bedanya. Betul. Ya kan? Pasti ada bedanya. Entah yang satu hidungnya agak mengok ke kiri, yang satu mengok ke kanan kan pasti ada. Jadi kita harus perhatiin. Nah gitu juga. Terus kemudian tulang itu tulang tengah, tulang tengah, ya kan. Nah ini kalau tulang tengahnya dia sama ini kan, kalau kita lihat dia tulangnya ini merah ya, sama-sama merah ya. Betul. Nah, ini sama-sama merah, tapi ada perbedaan sebenarnya. Iya. Gitu. Untuk ya kan? Tulangnya itu lebih tebal ya Pak ya? Ya, dia ada yang lebih tebal, lebih kecil, tapi ini sama-sama merah. Nah, cuman kalau ini sih dari bentuk daun udah beda lah ya. Betul. Sebenarnya udah langsung ketangkep, kelihatan gitu. Nah, itu tulang tengah. Jadi buat setelah tadi warna, bentuk daun, tulang tengah, kemudian ini biasanya orang bilang tulang ikan ya. Oke. Siripnya itu ketahuan. Ada yang tegas, ada yang licin rata, ada yang rapet, gitu. Ada yang spasinya banyak gitu. Nah ada yang kayak yang stelk itu seperti kayak wulandari, itu kan bergelombang. Dia jadi bergelombang. Gitu kan. Nah itu udah apa tuh tadi? Warna, bentuk daun, tulang tengah, tulang sirip, serat-seratnya. Nah, yang kelima balik daun. Balik daun, oke. Nah, balik daun. Ini balik daun. Iya. Kita lihat balik daunnya si Lucky nih, ya kan? Nah, seperti apa ya kan? Kita lihat yang cenderung dia lebih polos saja dengan warna memang golden ya Pak. Poros, ya kan? Iya. Ada yang nggak merah ya kan? Tapi ada beberapa nih yang kuat merah. Tapi kalau dia semu merahnya nih rata. Oke, jadi ada memiliki warna-warna agak keping-pingan ya, agak keping-pingan. Itu yang ngebentuk warna dia juga sih sebenarnya. Itu udah 5, yang ke-6 itu tangkai daun. Tangkai daun. Nah, ada yang bentuknya besar, ya kan? Ada yang bentuknya kecil, gitu kan? Ada yang pendek, ada juga yang panjang. Jadi ketahuan itu ciri-ciri yang kita bisa perhatiin. Kalau mau belajar itu gampang. Kalau misalnya kita pedagang, di area rak kita aja kita perhatiin satu-satu tulang daunnya,
tapi memang butuh waktu. Dan itu yang biasanya orang suka males ngelakuinnya gitu. Nah Pak, kalau misalkan banyak memang beredar dengan ID yang sama tapi memiliki stang yang panjang atau stang pendek, itu pengaruh dari gen atau mungkin memang dari pengaruh cuaca yang mempengaruhi dari aglonemanya itu? Dulu waktu zamannya dulu kita berpikir panas matahari bisa menyebabkan perubahan bentuk gitu kan. Betul. Tapi khusus untuk tangkai, sepertinya itu tidak berlaku. Gitu. Tangkai yang panjang itu terus kita panasin jadi pendek, ya kagak gitu. Mungkin pengaruh ada paling tapi 1 senti. Paling juga 1 senti, 2 senti, nggak mungkin dia bisa yang udah numbuh nih. Terus jadi pendek nggak mungkin. Paling di daun baru itu pun lebih pendek atau lebih gemuknya tangkai itu sebenarnya lebih pengaruh di nutrisi. Nutrisi, berarti pengaruh nutrisi sangat penting. Oh, paling penting itu nutrisi. Kalau ibarat anak kecil, kalau misalkan kita biasa kasih makannya sembarangan ya kan, makanya kenapa ada anak masih 1 tahun udah dikasih omega, itu kan untuk pengembangan otaknya, itu kan nutrisi. Jadi tanaman juga gitu karena dia hidup. Jadi kalau kita kasih nutrisinya yang bagus, karakter daun bisa berubah, tangkai daun bisa berubah, pertumbuhannya lebih cepat, lebih gemuk, warnanya lebih bagus, tapi tidak meninggalkan cirinya. Cirinya tidak akan berubah. Misalkan dari Lucky dia berubah jadi Frozen, nggak akan. Jadi memang tetap dengan karakternya, namun hanya dari segi pertumbuhan, warna, dari mungkin Lucky bisa jadi gemuk, jadi besar, tapi tetap aja dia lancet. Cuman lebih lebar lah. Ibaratnya kalau misalkannya 3 jari bisa jadi 4 jari. Ya kan? Tapi panjang juga bentuknya, nggak meninggalkan gennya, bentuk aslinya enggak. Nah, tangkainya dia bisa lebih pendek, tapi nutrisinya sangat penting. Berarti poin penting yang harus kita tangkap kali ini adalah mengenal ID yang sering kita sebut dengan Frozen, ternyata itu Cinderella, dan juga Aglonema Cinderella yang artinya sekarang itu harus diluruskan ya Pak ya? Iya, diluruskan. Dengan nama Frozen. Atau enggak, saya juga saya kurang paham juga apakah Frozen yang disebut Cinderella atau Lucky yang disebut Cinderella, karena kebanyakan kan sekarang yang dijual Lucky tapi dibilangnya Frozen gitu. Ya kan? Gitu. Tapi yang jelas memang untuk dari segi harga yang karakter lebar itu memang lebih tinggi dibandingkan dengan agak yang langsat ya Pak. Ya, lebih tinggi, dia lebih mahal. Lebih mahal. Nah Pak, ngomong-ngomong masalah Martinisan, kan Martinisan itu kan termasuk dari hybrid Thailand yang memang masuk dibawa oleh Pak Edi sendiri, masuk ke Indonesia, dan itu kategori yang memang seedling ya Pak ya? Itu seedling. Kita masih waktu itu masih di pot 8, masih ada bijinya. Kita ada foto semua, data semua ada. Jadi memang kalau saya biasanya beli seedling, atau kalau bukan yang beli seedling, biasanya barang baru tapi yang belum ada nama. Jadi beda nih ya. Yang kita nggak beli, kalau kita beli seedling berarti udah langsung punya kita. Tapi ada barang baru yang sudah banyak, tapi di sana belum ada nama. Ya, itu beda, gitu kan. Jadi ada beberapa cara. Cuman kalau yang itu biasanya setelah di sana keluar nama, saya bakalan tambahin namanya dalam kurung. Atau misalkan kita anggap contoh dejavu. Waktu kita beli di sini masuk belum ada nama, di sana belum ada nama. Di Thailandnya kita beli, dia cuma bilang ini hybrid sedang diperbanyak. Ya kan, jadi mereka udah kasih nama belum kasih nama, ya udah kita kasih nama, tapi ternyata mereka juga ada namanya terakhir. Jadi dejavu dalam kurung itu Pink Galaxy. Nah, kenapa saya jaga kayak gitu? Yang pertama, kalau saya bawa seedling, memang kita ingin ngasih nama sendiri yang bisa ngebanggain lah. Jadi seperti produknya Thailand yang dibeli di sini berupa seedling, misalkan contoh Maeswara, Nusantara. Orang Thailand kalau beli Maeswara asli, mereka berani mahal. Oh iya, padahal hybrid termasuk dari Thailand juga ya? Berasal dari Thailand. Dia bangga karena namanya Indonesia nih, asli.
gitu kan. Mereka bisa beli 50 juta loh satu pot. Iya, 50 juta dia bangga. Seperti dia beli Golden Hope lah. Karena dia pikir, wah ini produk Indonesia gitu. Padahal produk dia juga yang kita kasih nama. Nah, tapi kalau dicari nama aslinya di sana, ya udah nggak ada. Nah, itu yang kalau kita beli seedling. Terus ada lagi, kalau misalkan kayak yang deja vu, terus mereka udah ada nama, ya itu biasa-biasa aja. Bagus gimana, kasih nutrisi bagus, daunnya lebar, terus kemudian jual balik ke Thailand gitu, ya mereka nggak mau beli. Karena untuk jumlahnya sendiri jumlahnya sangat banyak, udah Pak, lebih banyak ya, gitu. Betul. Berarti kalau untuk seedling sendiri, Maeswara termasuk seedling, Pak? Maeswara seedling. Oh, oke. Kalau kayak Kocindol itu? Kocindol, nah Kocindol lain ceritanya nih. Kalau Kocindol itu dia bukan seedling, tapi pemiliknya memberikan saya kesempatan untuk yang ngasih nama. Jadi Kocindol itu nama, sebenarnya saya namanya tuh gampang. Kalau kita dia minta tolong lo ngasih nama. Dan saya cuma tanya nama anaknya. Nama anak kamu siapa gitu ya kan? Oh, namanya Wah. Wawah, dipanggilnya Wawah. Itu artinya boneka. Gitu. Ya udah, tapi kalau kita bilang Wawah, wah nanti di Indonesia wah kan begitu kan. Betul. Apa ya? Ya udah, saya ambil ke bahasa asingnya aja, doll, boneka aja, udah Kocindol. Oke. Nah Pak, untuk Kocindol sendiri kan menurut saya ya Pak ya, dari sekian lama ukuran waktu saya meliput itu, jarang saya menemukan Kocindol dengan jumlah yang banyak. Sekalipun ada, paling hanya 1-2, terus udah gitu. Untuk harganya juga tergolong sangat fantastis. Nah itu apa sih Pak yang bisa membuat aglonema itu memiliki harga yang agak lebih tinggi? Ini kalau Kocindol itu punya karakter memang bagus ya. Satu-satunya kocin yang berbentuk mangkok. Jadi selain green ball, dulu tapi green ball bukan keluarga kocin, itu kan mangkoknya bagus. Nah sekarang tiba-tiba nih ada di doll, ada di kocin gitu kan. Kocin yang biasanya buka lebar seperti ini, terus kalau siang dia suka member, ini tetap aja gitu. Tegap ya Pak, memiliki kocin doll. Betul. Nah, kenapa dia harganya mahal? Jadi dari karakter aja memang sudah beda. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, kenapa Kocindol nggak pernah banyak? Padahal saya masuk ke sekitar 2018, mungkin udah 5 tahun umurnya di sini. Karena dia cuman yang di sana itu cuman kasih ke kita. Yang pertama ke saya. Yang kedua Filipin. Jadi cuman satu orang Indonesia, satu orang Filipin. Dan dia tidak pernah jual lokal market. Gitu. Terus kemudian kita perbanyak sendiri. Dia juga perbanyak. Jadi si Thailand sebenarnya sedang memperbanyak, Filipina sudah memperbanyak. Kita bertiga nih nanti, ya kan? Sama-sama kan udah perbanyak. Ya udah. Ibaratnya gini ya. Sebenarnya dia seperti kayak endorse itu. Karena dia kan lagi perbanyak nih. Saya kasih dulu ke kamu. Ini saya kasih ke kamu 1. Saya cuma dapat 1 pot, waktu itu isinya 4. 4 rumpun. Filipina malah udah beli repeat. Terakhir saya dengar Filipina udah repeat order. Jadi dia selain dikasih, dia si Thailand ini juga udah jual ke Filipina. Tapi saya dikasih, saya nggak beli-beli lagi. Gitu kan, curang sebenarnya. Saya perbanyak sendiri gitu. Tapi nggak, bukan itu. Sebenarnya memang di sana juga belum banyak, tapi sedang diperbanyak. Jadi karakternya bagus, terus kemudian memang kita jaga, ya kan, artinya kita perbanyak sendiri. Kalau populasinya sudah banyak, harga dia pasti akan turun. Jadi dia di sini masih karena populasinya sedikit, gitu. Nah terus ada ya itu karakternya yang bagus, kocin yang mangkok. Banyak orang dulu seneng. Pernah ingat di Antorium tuh yang mangkok? Ya, seperti Antorium mangkok, ya kan? Jaipong, Jaipong yang kayak gitu. Kenapa dia mahal? Karena karismanya mungkin Pak ya.
yang mangkok itu bagus ya. Ini sih sedikit ini ya. Jadi kalau kita ada orang yang percaya bahwa itu kayak kita lagi apa sih? Berdoa. Ya berdoa kayak gini. Atau kayak kalau saya bilang sih sebenarnya nggak lagi minta duit sama Tuhan. Nah, itu tapi nggak itu ini. Yang benar sih sebenarnya karakternya bagus. Terus memang belum banyak populasinya. Nah, Pak, kalau misalkan dengan harga yang tinggi, apalagi di Indonesia saja hanya orang-orang terbatas yang memiliki, terus seperti Filipina juga seperti itu. Kenapa Thailand sendiri tidak memperbanyak dengan jumlah yang massal gitu, Pak? Gini, sebenarnya mereka memperbanyak secara massal, sedang on the way, ya kan? Ya itu, tapi kita dikasih satu kehormatan duluan. Untuk kasih, saya karena hubungan saya sama dia ini sangat-sangat dekat. Jadi saya dikasih kehormatan kasih nama ini Kocindol. Kalau menurut dia sih bilang kalau saya ngasih nama biasanya harganya bagus, dia bilang gitu. Itu kata dia, saya nggak tahu dia cuma angkat-angkat atau gimana. Tapi ternyata memang benar di Filipina itu juga fenomenal kok. Kocindol itu fenomenal di Filipina. Jadi di Indonesia juga. Nah di Indonesia kita bagi ke beberapa teman. Nah, yang salah adalah beberapa orang berpikir bahwa Kocindol mereka bisa dapetin di luar supplier yang ada di Thailand. Ya, kalau hari ini saya ngomong memang dia nggak pernah berhubungan jual ke orang Thailand. Gitu. Karena dia bukan nursery yang seperti saya punya ini nih silakan mau beli, dia tidak. Dia jual ke Indonesia, ya udah dia cukup, dia nggak yang dia udah pasarin ke Indonesia dia nggak pasarin di Thailand, gitu. Karena kalau dia pasarin di Thailand, dia akan rugi. Di Thailand rata-rata mereka bisa perbanyak, bisa ngopi, ya kan? Bisa satu orang yang nanti tahu-tahu udah dikultur, gitu kan? Jadi dia sendiri yang rugi, makanya dia nggak jual. Nah itu sebenarnya kuncinya. Jadi dia tidak jual di Thailand. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang masuk bilang bahwa ini Kocindol ya, kan udah nggak mungkin punya karena kita tahu sejarahnya gitu ya kan? Gitu sebenarnya itu. Jadi kalau dibilang pertanyaannya, kenapa Thailand nggak perbanyak? Thailand sedang memperbanyak. Cuman memang Kocindol bukan seperti yang lain karena dia sebenarnya udah lama ya. Berarti kalau saya 2018 udah dapat, berarti dia sekitar 2015 itu udah ada atau 2013 mungkin udah ada. Seharusnya Thailand kan dikultur. Tapi dia dikultur tidak sukses. Jadi gini, semua tanaman bisa dikultur. Sukses atau tidaknya gitu. Nah itu jawabannya. Bisa dikultur, Pride Sumatera bisa dikultur, tapi tidak sukses. Kenapa tidak sukses? Tidak bisa banyak. Jadi sekali proses mungkin jadi 1000, matinya 70%. Berarti dia bilang nggak sukses itu. Berarti tergantung tanamannya sendiri Pak ya? Tidak semua jadi, tanaman itu bisa dikultur secara massal ya? Semua tanaman bisa dikultur. Bisa dikultur, tapi tidak sukses. Jadi gini, tidak sukses yang pertama, ketika tanaman itu dikultur, 60% mati, nggak sukses. Gitu. Mati di botol atau di lab lah ya masih. Terus ketika dia udah bisa dikultur, keluar dari lab, aklimatisasi, keluar dari botol, aklimatisasi, belum ke bebas ya, ke udara bebas, masih di dalam kalau kita bilang sungkup, kalau steril, kalau mereka bilang steril room, mati 60% atau 70%, pokoknya mati 50% aja mereka bilang udah nggak sukses. Yang ketiga, ketika aklimatisasi dari ruang steril keluar ke bawah ini, entah di bawah paranet atau di bawah plastik UV, mati juga 50% atau 60%, itu nggak sukses. Gitu. Kenapa? Dibilang nggak sukses. Kalau dia mati, berarti kan dia rugi. Cost-nya. Betul. Ya kan, cost-nya misalkan satu tanaman 100.000, ya dia mati. Cost tanaman yang mati ini dimasukin ke sini jadi 200.000, ya dia jadi mahal dong. Mendingan dia pakai cutting.
gitu. Jadi ada dua opsi untuk cara memperbanyak ya Pak. Selain dari kultur sendiri, bisa dengan cara cutting. Dan cutting. Nah, Kocindol waktu itu nggak sukses, gitu. Tapi saya nggak tahu kalau ke depan mereka, biasanya kalau sekarang nggak sukses mereka belajar lagi. Mereka demen belajar. Jadi apa sih dicari, kalau nanti sukses ya bisa juga. Tapi kalau sementara dia masih ini fenomenal lah gitu. Fenomenal. Kocindol itu fenomenalnya Kocin. Makanya harganya juga cukup fantastis untuk Masih beredar lumayan. di Indonesia ya Pak Iya, ya. masih lumayan, masih. Sekarang udah di atas Neskia ya. Neskia agak turun. Neskia sebenarnya paling bagus. Neskia paling bagus. Dan Neskia, termasuk dari Pak Edi sendiri ya, yang Neskia dari segi warna itu paling bagus. Pak Rizal M. Ruluftan itu yang bikin buku Aglonema Splendid, Splendid Aglonema. Dia bilang itu karakter campuran warna antara kuning, merahnya itu jadi coklat, itu mixnya itu Neskia itu mestinya paling bagus. Nggak ada pohon yang seperti Neskia lagi. Iya. Gitu. Nah, tapi sekarang sama Kocindol kalah fenomenal. Cuman kalau itu karakternya dia daunnya lebih gagah ya Pak ya. Dan memang untuk harga indukannya saja saya pernah mendengar sampai di atas 50 juta. Itu memang harganya sudah sangat fenomenal. Sekarang kalau yang katanya ada yang 10 juta, pokoknya di atas 5 juta semua ya, paling baru 5 daun, ya kan? Gitu. Pak Edi, nanti sebenarnya kita akan kupas, namun kita akan break sebentar. Jangan kemana-mana para sahabat Indah, kita lihat aglonema-aglonema yang akan dibahas nanti tentang edukasinya. Memberikan edukasi, dan ini yang termasuk adalah yang senior dalam bidang aglonema ya Pak. Kadang-kadang mereka baru lihat sepintas, dapat nih hybrid dari Thailand, saya no name, apa namanya, ini apa, ini apa. Oh, kalau ada yang bilang ini A, B, C, saya cari dulu bener nggak yang A. Akan ada lagi informasi lanjutan di tempatnya Pak Edi Santoso dari Redcliffe Garden tentang edukasi tentang aglonema apa saja dan jenis-jenisnya dan juga asal-usulnya. Untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, sepertinya waktu kami untuk undur diri. Terima kasih untuk para sahabat Indah. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan jangan lupa saksikan di video part selanjutnya masih dengan edukasi dari Pak Edi Santoso.